Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan mensyarah dan memberi ta'liq dari Nazam Ad-Durrah Al-Qudaymiyah yang ditulis oleh Syekh Dr. Ali bin Ismail Al-Qudaimi hafizallahu taala, yang membahas tentang kaidah fikih dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan beberapa majelis sudah kita lalui dan cukup terjeda ya beberapa saat karena mungkin ada kesibukan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan kali ini, dan ini adalah majelis yang ke-9. Sebelum kita lanjutkan, kita akan membacakan dulu nazamnya dari yang sudah kita syarah. Maka di sini an-nazam hafizallahu ta'ala, beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman aqama bil qawaidi bina syar'i samikil mahamidi shalla 'ala nabi masyabihu yulhiquhu bimithlihi nabihu wa alihi wa sahbihi wa sallama ma 'alimun hima syari'ati hama wa ba'du qad sa'alani labibu nadman bihi yantafi'un labibu mubtadi'u tahsili fi qawaidi madhhabina dzil fadli wal fawaidi فقلت ما لسؤلكم من بدي لما لكم من عشرة وودي ورتبة في الفقه والعلوم فلنبدأ الشروع بالمروم وبالمقاصد الأمور والضرر يزال وتحكيم للعادة كر مشقة تجلب التيسير ولا يزال بالشك يقين قد علا لا يشغل المشغول والساكت لا يعود والتابع تلا ومتسبب عليه قدمه بشرا وكل ما يحرم تعمالا في قد يحرم وعبرة لغالب وقدمه أعمالنا الكلام للإهمال ومن أمين فقب المقالة في رد عنه وفي الإتلاف وحبب الخروج خلافي نظر إن بنى خطا واسكت وحديثا بأقرب الوقت ربيطي وما على خلف القياس ثبت عليه لا يكس من تثبت بالشبهات تسكت الحدود وعندهم تعتبر uqudu bima fi nafsil amri la bidhanni mukallafin min rabbinal amanni. Baik. Kemudian itu semuanya sudah kita bahas pada majelis-majelis yang sebelumnya. Bisa dilihat di majelis yang 8 majelis sebelumnya, dan insyaallah pembahasan kali ini adalah menunjukkan qaul nazim hafizallahu taala. Beliau mengatakan bayyinatun min mudda'in wa qasamu min munkirin fin nassi thumma hakamu bi anna man yaqdir 'ala al-iqrar yaqdir 'ala al-insya'i fil qarari. Di sini ada dua kaidah dalam dua bait ini. Yang pertama, beliau mengatakan bayyinatun, bayyinah, bukti ya. Min mudda'in itu berasal dari si penuduh. Wa qasamu, dan sumpah. Min munkirin, dari tertuduh, dari munkir, orang yang tertuduh ya. Fin nasi, yang semua itu sudah ada dalam nas ya, dalam dalil. Dan ini adalah kaidah yang pertama yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Jadi bukti itu dibebankan kepada penuduh, sedangkan tertuduh dibebani untuk bersumpah. Apa maksud dari kaidah ini? Maksud dari kaidah ini adalah, atau sebelum itu, apa dalil dari kaidah ini? Dalil dari kaidah ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan lau yu'tan nasu bi ta'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Kalau seandainya setiap orang itu diberikan sesuai tuduhan mereka, maka tentu akan banyak orang yang memberikan tuduhan-tuduhan untuk mengambil harta dan juga darah orang lain. Kemudian Rasulullah mengatakan walakin al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu 'alal mudda'a alaihi, dan dalam riwayat yang lain wal yaminu 'ala man ankara. Akan tapi kata Rasulullah menyebutkan kaidahnya adalah walakin al-bayyinatu, bukti, 'alal mudda'i, harus ada pada si penuduh, wal yamin, sedangkan sumpah 'ala man ankara atau 'alal mudda' alaih itu dilakukan oleh orang yang tertuduh. Baik. Di sini ada beberapa istilah. Yang pertama adalah al-bayyinah. Al-bayyinah itu adalah bukti.
Al-bayinah adalah bukti. Dalam hal ini adalah saksi. Dan itu dalam dalam fikih nanti disebutkan ya, persaksian itu macam-macam. Ada yang syahadah itu harus arba'atun minasyuhada, harus 4 orang laki-laki. Ada yang persaksian itu 2 orang laki-laki atau 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Ada yang persaksian itu cukup 1 orang laki-laki, ada yang persaksian itu 4 orang perempuan dan macam-macam. Nah, itu adalah al-bayinah, yaitu bukti. Harus didatangkan oleh al-mudda'i. Apa al-mudda'i? Al-mudda'i yang tadi kita terjemahkan dia dengan istilah penuduh, yang mana para ulama menyebutkan bahwasanya ya, al-mudda'i itu adalah man kana qauluhu yukhalif zahir. Ya. Orang yang mana ucapannya itu menyelisihi realita yang ada. Jadi itu adalah, misalkan orang menuduh bahwasanya HP si fulan itu milik dia. Maka di sini realita yang ada, HP-nya itu milik fulan. Tapi ketika dia mengatakan HP milik fulan itu milik saya, maka dia melontarkan ucapan yang tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Itu namanya mudda'i. Sedangkan al-mudda'alaih itu adalah man kana qauluhu yuwafiqudz zahir. Orang yang mana ucapannya itu sesuai dengan realita yang ada. Misalkan gini, tadi contohnya misalkan A dan B. B megang HP, A mengatakan HP-nya B itu milik saya. Nah, itu dia berarti mudda'i. Kenapa? Karena ucapannya menyelisih realita yang ada, karena HP-nya dipegang B. Sedangkan al-mudda'alaih itu adalah ucapannya sesuai dengan realita yang ada. Realitanya HP-nya tadi dipegang B. Maka dia adalah al-mudda'alaih. Maka bagi al-mudda'alaih, maka dia memberikan sumpah. Baik. Maka diantara tatbik atau praktek dari kaidah ini adalah diantara yang contohnya misalkan kalau ada orang yang menuduh, ya ada orang yang menuduh bahwasanya fulan mencuri barang saya, fulan mencuri barang saya. Baik. Maka hakim, apa yang dilakukan hakim? Hakim meminta bukti dari si penuduh. Ya, hakim meminta bukti dari si penuduh. Kalau misalkan si penuduh tidak memiliki bukti, atau sebelumnya itu, kalau misalkan si penuduh memiliki bukti, memiliki saksi, maka HP-nya diberikan kepada si penuduh kalau punya saksi. Tapi kalau tidak memiliki saksi, ya, maka ditanya kepada yang dituduh, apakah kamu berani bersumpah bahwasanya dia ini bohong? Maka kalau misalkan si tertuduh itu tidak berani bersumpah, ya, maka sumpah itu tadi dikembalikan kepada si penuduh. Ini yang tertuduh nggak mau sumpah. Sekarang saya kembalikan ke kamu, kamu nggak punya bukti. Tapi kamu apa mau sumpah bahwasanya itu orang itu menyolong mencuri HP-mu itu? Maka kalau si penuduh itu bersumpah, maka HP diberikan kepada penuduh. Ya, nah, kembali ke kondisi yang tadi, kalau misalkan tadi si penuduh nggak punya bukti, kemudian si tertuduh dimintai sumpah, ternyata dia bersumpah, maka dianggap tuduhannya adalah tuduhan palsu, maka tidak dianggap dan sudah selesai perkara. Baik. Contoh lain misalkan masalah hutang, misalkan masalah hutang. Kalau misalkan orang menuduh bahwasanya fulan punya hutang sekian dan sekian, kemudian dia tidak memiliki bukti. Kalau dia punya bukti, ya sudah selesai perkara, berarti dia memang punya hutang. Tapi kalau nggak punya bukti, maka tadi dimintai untuk bersumpah orang yang dituduh. Kalau dia berani bersumpah, maka sudah selesai perkara, berarti tuduhannya adalah tuduhan yang tidak dianggap. Taib. Itu adalah kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua pada pembahasan kali ini, tadi Nadhim mengatakan bayyinatun min muta'in wa qasamu min munkirin fin nafsi thumma hakamu. Thumma, kemudian hakamu, para ulama memberikan hukum bi anna, bahwasanya man yakdir, orang yang mampu alal iqrari, untuk mengikrar,
Ya, iqrar itu memberikan pengakuan, ya, memberikan pengakuan. Yaqdir 'alal insya'i, mampu untuk melakukan insya fil qarari, dalam ketetapan. Apa makna kaidah ini? Kaidah ini adalah kaidah yang berbunyi man yaqdir 'alal insya' yaqdir 'alal iqrar. Orang yang mampu untuk melakukan sesuatu atau memunculkan sesuatu, maka ketika dia memberikan pengakuan maka dia diterima. Ketika dia memberikan pengakuan maka dia diterima. Taib. Nah, apa maknanya ikrar? Ikrar itu adalah syahada ala nafsi. Oleh karena para ulama mengatakan dalilnya apa? Dalil tentang kaidah ini. Dalil tentang kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kunu qawwamina bil qisti syuhada'a 'alan nasi walau 'ala anfusikum. Kunu qawwamin. Jadilah kalian itu orang-orang yang orang-orang yang adil, ya, qawwamin. Kunu qawwamina bil qisti, ya. Jadikanlah kalian ada orang-orang yang tegak dalam melaksanakan keadilan, syuhada 'alan nas, dan menjadi saksi bagi manusia, walau 'ala anfusikum, meskipun kalian menjadi saksi atas diri kalian sendiri. Sedangkan ikrar adalah asyhadu 'ala nafsi, memberikan pengakuan pada diri sendiri. Jadi ikrar itu contohnya misalkan ada orang mengatakan, saya punya hutang kepada fulan. Nah, itu berarti ikrar, ya. Itu berarti apa? Itu berarti ikrar. Kenapa? Karena dia mempersaksikan atas dirinya sendiri dia punya tanggungan. Nah, itu adalah ikrar. Nah, ketika mempersaksikan atas dirinya sendiri, apakah ucapannya itu diterima ataukah tidak? Maka dilihat, kalau dia memang bisa melakukan hal tersebut yang diakui itu, maka diterima. Contohnya gini. Atau diantara kita sudah masuk tatbik, ya, sudah masuk prakteknya. Prakteknya adalah contohnya misalkan tentang masalah hutang. Misal ada orang yang mengatakan, saya memiliki hutang pada fulan sebesar sekian dan sekian. Apakah diterima ucapannya? Ya, diterima. Kenapa? Karena dia mampu untuk memang dia mampu untuk berhutang. Dia mampu untuk Untuk berhutang. Ya, ketika orang itu mampu untuk berhutang, maka ya diterima ketika dia mengaku bahwanya dirinya berhutang. Tapi contoh yang lain di antara praktek kaidah ini adalah misalkan ada seorang laki-laki yang mengaku sudah merujuk istrinya. Sudah merujuk istrinya. Jadi dia mengatakan, saya sudah merujuk istri saya ketika masa iddah. Apakah diterima ucapan si laki-laki tadi ketika dia memberikan pengakuan tadi? Sehingga dihukumi kembali rujuk, maka ketika datang di hakim, kemudian dia mengatakan seperti itu, ya sudah dihukumi apa? Dihukumi rujuk. Kenapa? Karena memang dia mampu untuk merujuk. Kenapa? Karena dia mampu untuk merujuk, dibolehkan oleh syariat. Ya. Karena ketika dalam masa iddah, laki-laki diperbolehkan untuk merujuk si wanita. Baik. Nah, itu adalah beberapa contoh praktek kaidah dari kaidah man yaqdir 'alal insya' yaqdir 'alal iqrar. Demikian, Allah taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.